Pak, izin Pak. Pak, izin Pak. Tidak Ada keterangan nggak Pak? Pak, izin Pak. Kan hasilnya revisi keputusan Pak Organ itu kan jelas direvisi. Mungkin terkait revisinya itu apa pertimbangannya dan apa aja mungkin bagian mana yang direvisi sih Pak? Ini persoalan ini sudah selesai. Jadi untuk menghindari kontroversi lebih lanjut, jadi ini kita tidak bahas lagi. Kenapa tidak dibatalkan saja Pak? Banyak yang bilang dibatalkan Pak Ya, sebenarnya desakan, harusnya. ada muncul desakan seperti itu Pak. Kan ada petisi juga Pak di online. Ini sesuai dengan putusan Pak Organ. Ini seperti yang sudah disampaikan. Itu saja. Tapi Dewan Guru Besar merekomendasikan pembatalan itu. Dewan Guru Besar memutuskan seperti yang diputuskan bersama-sama. Nah, tapi sebetulnya ada rilis sudah lulus apa belum ya? Karena pas dirilis 16 Oktober itu sudah nyamar lulus. Belum lulus. Mahasiswa lulus itu ada suatu proses yang disebut judisi. Nah, beliau belum sampai ke judisi. Berarti masih ada kesempatan lagi dong Pak, berarti Pak? Berarti UI memberikan kesempatan. Itu nanti disampaikan oleh nanti para penulis. Revisinya ini revisi ngubah judul atau gimana sih Pak? Ya ubah Jadi penelitian atau seperti apa? Revisi itu kan ada revisi major, revisi minor ya. Seperti yang biasa lah. Ada juga kan saya ada banyak sarjana ya. Ada yang mungkin dari S1, S2 atau S3. Revisi kan nanti tergantung catatan revisi ya. Tadi Kalau yang ini minor. Oh ini minor apa mayor Pak? nah itu nanti Berarti hal ini- teknis di pembimbingan. Berarti ini revisi itu bukan mengganti judul atau mengulang penelitiannya ya Pak ya? Revisi ya. Memperbaiki berarti, bukan mengulang. Revisi. Pak, tapi berarti pas rapat Pak Organ ini apakah sistemnya voting atau gimana sih Pak? Lebih diskusi dulu. Ada beberapa kali rapat. Oh berarti nggak Mungkin bakal. sekarang ya lebih dari sekali. Makanya ini melalui keputusan yang sudah teliti. Berarti bisa dipastikan prosesnya juga panjang dalam menentukan. Panjang sejak bulan November. Saya kan jadi rektor bulan Desember. Jadi bahkan sebelum saya jadi rektor proses itu sudah berjalan. Dan saya diangkat rektor bulan Desember. Walaupun itu terjadi sebelum saya menjadi rektor, itu sudah menjadi kewajiban saya untuk menyelesaikannya sampai tuntas. Dan tentunya untuk menyelesaikan ini harus diselesaikan bersama-sama dengan 3 organ lainnya, yaitu MWA, BGB, Senat, dan kemudian rektor. Sehingga kita solid dalam satu kesatuan. Pak, kalau revisi ini kan bukan sanksi Pak, revisi kan emang kewajiban. Kalau dia emang salah emang harus direvisi dong. Tapi ini kan ada kesalahan dari Pak Bahlilnya Pak. Jadi- Kenapa sanksinya hanya revisi Pak? Isi SK-nya ya, ada 2. Yang pertama adalah menunda yudisium sampai revisi selesai. Yang kedua, menambah publikasi. Jadi kita lembaga pendidikan tentunya juga membina, bukan membinasakan. Terima kasih ya. Sudah ya. Kan kalian juga lagi mahasiswa kan? Pak, ini kan agak lama ya tadi Pak, dari sebelum maghrib sampai jam 9. Kalau di dalam itu tadi teknisnya itu seperti apa sih Pak? Apakah masing-masing rektor itu bisa bertanya? Jadi tadi itu kan beliau ceramah sampai buka. Setelah buka beliau kita semua berbuka sampai jam 7 beliau mulai lagi. Beliau mulai lagi sampai jam berapa sekarang, jam berapa? Sekitar jam 9 kurang. 9 kurang Pak. 9 kurang. Nah, bapak kemudian dibuka pertanyaan tadinya beliau ini paling mungkin nggak ada pertanyaan. Terus saya angkat tangan, saya bertanya. Saya menanyakan terkait dengan bagaimana mengatasi food loss and food waste. Saya juga memberikan kabar kepada Pak Presiden bahwa 2 hari lalu PBB masuk dalam bidang pertanian dan kehutanan. Ranking kita di ranking 49. Kita di Asia nomor 10 dan di Asia Tenggara nomor 1. Nah, jadi itu yang tadi saya sampaikan, dan beliau sangat gembira sekali dengan capaian IPB. Karena apa? Karena ini adalah sebuah menurut beliau capaian yang sangat bagus.
termasuk di dalamnya kami sampaikan IPP punya varietas unggul yang sudah sudah diterapkan dengan 12 ton per hektar dan sudah namanya IPP 3S dan sudah diterapkan di 26 provinsi. Jadi Pak Presiden tadi sangat senang karena kampus banyak yang produksi benih-benih unggul untuk swasembada pangan. Pak, yang tadi soal anggaran riset itu saat ini kan proporsinya masih rendah ya Pak? Masih rendah gitu. Ya, mungkin ada dorongan Pak dari kampus ke pemerintah seperti apa? Ya, tadi saya menyampaikan ke Presiden agar dana riset bisa ditingkatkan dengan meningkatkan peran swasta maupun juga peran BUMN. Saya mengusulkan tadi agar BUMN, agar perguruan tinggi dijadikan R&D untuk BUMN di Indonesia. Sehingga BUMN itu kan untuk berkembang butuh riset. Dia nggak perlu membangun R&D sendiri, manfaatkan aja. Manfaatkan saja kerjasama dengan perguruan tinggi. Dan jadi beliau sangat senang bahwa penguatan riset ini bisa didorong. Intinya beliau sangat optimis bahwa peningkatan dana riset itu sesuatu yang bisa dilakukan. Berarti sejauh ini kerjasama antara BUMN dengan perguruan tinggi belum maksimal. Apa Pak belum maksimal? Ya mungkin komunikasi ya yang harus. Makanya kita perlu dari dorongan dari atas bahwa diperintahkan seluruh BUMN menempatkan perguruan tinggi sebagai R&D. Itu saya kira penting sekali. Idealnya berapa persen? Apa? Idealnya berapa persen anggaran itu idealnya kalau bisa 2% dari GDP aja udah bagus sekali. Kalau Indonesia berarti berapa Pak kira-kira? Kita tuh masih 0,03%. Jadi kalau kita bisa 2% saja itu luar biasa. 2% dari GDP anggaran dasar kita itu sudah sangat dahsyat. Tapi di dalam rektor ada yang menyinggung terkait efisiensi anggaran nggak ya Pak? Soalnya kan di beberapa kampus ini cukup berpengaruh ya, mungkin nggak begitu signifikan tapi ada pengaruhnya. Ada nggak sih Pak yang berkonsultasi terkait itu dengan Pak Presiden? Ya tadi kan tadi kesempatan bertanya kan sedikit ya. Tapi Pak Presiden juga menjelaskan terkait dengan mengapa perlu ada efisiensi. Tapi sebenarnya kan itu yang beliau lakukan kan efisiensi kantor kan. Tapi itu semua nanti akan akan digunakan lagi untuk percepatan pembangunan yang lain. Jadi menurut saya sih tadi tidak ada diskusi terlalu detail lah. Tapi Pak Prabowo tadi gamblang sekali menjelaskan kebijakan-kebijakan yang ada ini. Ya. Sempat disinggung soal demonstrasi Indonesia dalam yang dilakukan mahasiswa di berbagai daerah beberapa minggu lalu. Ya, tidak disinggung secara eksplisit tidak ada. Ya, jadi beliau cuma menyampaikan bahwa ya memang ada orang yang mengatakan bahwa ini Indonesia gelap dan sebagainya. Beliau tahu ada gerakan itu, tapi beliau menyampaikan bahwa ya kita harus optimis untuk mengatasi berbagai persoalan di Indonesia, bahwa sebenarnya Indonesia itu situasinya lebih baik daripada situasi yang ada di Amerika, situasi yang ada di Jepang, karena Jepang sendiri sekarang kan sudah mengalami penurunan beras ya, pangan aja sekarang sudah mulai repot. Jadi kita ini bersyukur berada di Indonesia karena dengan berbagai kekayaan yang ada. Kalau tadi saya melihat beliau sih, beliau terbuka ya terhadap kritik, termasuk masukan-masukan yang saya sampaikan, beliau sangat open sekali. Ya. Dan Bapak melihat pertemuan ini tidak ada pengaruhnya dengan kebebasan akademik ya Pak? Kan ini kan pertemuan yang dilakukan kepada semua ya kan, kepada Kementerian KL, kepada pemerintah daerah, kepada Danantara, dan sekarang perguruan tinggi, mungkin next siapa lagi. Tapi saya kira penting, karena apa? Yang namanya visi presiden harus diketahui oleh seluruh komponen bangsa. Jadi sebenarnya inti hari ini adalah kita ingin mendengar bagaimana visi presiden untuk membangun bangsa kita ini. Dan saya yakin kita sudah jelas menangkap bagaimana visi presiden untuk bisa membuat Indonesia ini benar-benar maju. Ya, itu intinya. Terima kasih. Terima kasih ya.